Selamat pagi anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada ayah dan Dayu, lalu ada seorang badut. Ya. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenal berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenal pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut di mall ya pada saat itu. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 15 yaitu pukul 3 sore sampai pukul 21 yaitu pukul 9 malam. Pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Sampai akhirnya pembicaraan ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Apa contoh pekerjaan yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari di sini. Menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa. Pekerjaan sebagai badut banyak kita dijumpai di kota-kota. Nah, apalagi pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan suatu kegiatan ekonomi? Ayo kita mencari tahu Nah, di sini ada gambar, amati gambar. Di sini ada pembuat buku, lalu distributor buku dan konsumen buku ya. Jadi ada 3 kegiatan di sini, pembuat buku, produksi dan konsumen. Ingatkah kalian kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan di sini ada pertanyaan tentang distribusi, konsumen, dan produksi. Apa yang dimaksud produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini ada perbedaan antara produksi dan produsen. Apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Apa yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik? Ayo amati. Nah, di sini ada kegiatan penduduk. Pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku. Agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar, buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku, dan dengan demikian pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko-toko dan menggunakan buku untuk belajar. Nah, ini jadi 3 distribusi, produksi, distribusi, dan konsumen.
Dalam memproduksi buku, seseorang melibatkan banyak pekerja, di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko dan lain sebagainya. Nah, pilihlah salah satu di antara pekerjaan yang ada pada produksi. Kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihannya. Nah, Ibu pilihkan syarat menjadi seorang penulis buku antara lain: 1. Memiliki keterampilan menulis yang baik, 2. Memiliki pengalaman yang luas, 3. Memiliki pengetahuan mendalam, 4. Memiliki wawasan yang luas dalam berbagai bidang. Jadi Ibu ini memberikan contoh syarat menjadi seorang penulis. Sebetulnya masih banyak kan, di sini ada penulis, ada penata buku. Nah, di situ ada syarat-syaratnya, ada penggambar buku. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah kota Yogyakarta. Amati gambar berikut. Apakah gambar tersebut menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Anak-anak ini sedang bermusyawarah. Di sini ada 4 orang anak, berarti bermacam-macam karakteristiknya. Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda, ada teman berbeda agama, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Tuliskan dalam bentuk kolom. Nah, cara menyikapi keragaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, asal daerah. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan baik fisik, agama maupun asal daerah. Nah, itu adalah sifat yang baik ya, Nak ya. Jadi kita harus mengikuti sifat-sifat yang baik walaupun kita berbeda-beda di sekolah. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, diantaranya Sungai Opa, Sungai Kode, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sungai kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali itu tidak lebih dari 20 meter. Pada abad ke-17 kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil, dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali, makanya dinamakan kalen atau kali kecil. Kali Gajah Wong, hari itu kita sapa Wiro bersiul riang. Seperti biasa ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati Ki Sapawiro menuntun gajah dan didamakan Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di daerah Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata si Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Si Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Nah, itu adalah sifat yang baik yang dilakukan oleh Ki siapa tadi? Ki Sapawira. Nah, itu
Suatu hari Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali, badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya Ki Kertopejo untuk menggantikan memandikannya Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu, tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku. Biasa kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berdiam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya. Jelas Ki Sapawira. Ki Kertopejo mengangguk-angguk, tandanya mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan Ki Kertopejo mengajak Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecahkan kelapa itu dan memakannya. Jadi dalam perjalanan Ki Kertopejo memberikan kelapa kepada gajah, yaitu Kiai Dwi Pangga. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kertopejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kertopejo melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kertopejo kepada Sapawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik Kang, aku tidak keberatan, toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kertopejo. Terima kasih Kertai, lusa atau pasti sudah sembuh, kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya Ki Kertopejo menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kertopejo bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikir dalam hati Ki Kerto. Nah, jadi pada saat itu air sungai itu surut, jadi Ki Kertonya bingung harus dimandikan di mana gajah itu. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain ya. Sungai ini dangkal, kau tak bisa berendam di sini. Ki Kertopejo menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo, sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertopejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertopejo berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Dalam pikir Ki Kerto. Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertopejo dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kertopejo. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertopejo dan
dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke selatan. Nah, itu kejadiannya pada saat memandikan gajahnya. Ki Kerta terbawa banjir bandang. Pada saat itu sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang. Ki Kertapejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai karena ia tahu bahwa bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka, ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangan. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong itu terletak di sebelah timur Yogyakarta. Nah, ini adalah ceritanya, asal mulanya Kali Gajah Wong. Dari cerita ini bisa diambil siapa tokoh pada cerita di atas. Nah, dari tokoh itu adalah tokoh-tokoh pada cerita Kali Gajah Wong, yaitu tadi siapa? Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertapejo, dan Sultan Agung. Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Ya, kita sudah belajar pada pelajaran yang lalu, tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat, sedangkan protagonis adalah tokoh yang baik. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita merupakan tokoh protagonis, yaitu Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertapejo, dan Sultan Agung. Semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sifat buruk. Jadi dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis. Nah, pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Sebagai tugas untuk kelas 4 kalian kerjakan halaman 87 sampai 90, halaman 93 sampai 94. Terima kasih. Ibu ucapkan selamat siang.